warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ibadur Rahman yang insyaallah penuh keberkahan, marilah kita senantiasa membingkai hidup kita untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa memberkahi, meridhoi kehidupan kita, bahagia dunia sampai akhirat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu firman-Nya di surah Ali Imran 102 yang sering kita dengarkan jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Makna tafsir ayat ini bahwa ketika kita bertakwa, maka takwa kita harus menyeluruh di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam konteks hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al-hadis. Jamaah, arti hadis ini menggambarkan bahwa ketakwaan ini harus ada di mana dan kapan saja kita berada. Tidak mengenal ruang dan waktu. Selama kita ingin membingkai, mendasari hidup kita penuh dengan keberkahan, maka dasarilah hidup kita dengan iman dan ketakwaan. Termasuk mensyukuri kemerdekaan yang sudah beberapa hari lalu, bahkan sampai sekarang masih menggaung di mana-mana. Tentu mensyukuri kemerdekaan ini jamaah sekalian juga dari individu dan personal yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa ini jamaah sekalian diharapkan nanti akan menjadi keluarga yang beriman bertakwa pula. Maka di dalam surah At-Tahrim surah ke-66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman itu harus menjaga dirinya. Kata-kata qu anfusakum adalah dari kata wiqayah. Wiqayah adalah kata dasar ittaqullah. Kata dasar takwa adalah wiqayah, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Ahlikum dengan kalimat jamak menggambarkan menjaga lingkungan kita agar senantiasa tidak terjerumus ke dalam kenistaan, kemungkaran, kezaliman yang nanti akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dengan kita memberikan sumbangsih untuk memikirkan generasi kita, keluarga kita, maka kemudian diharapkan nanti akan menjadi masyarakat-masyarakat yang tidak hanya memikirkan diri kita saat ini, tapi juga memikirkan ke depan, masa depan bangsa kita nanti. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah juga menegaskan, memberikan rambu-rambu kepada kita jamaah dengan firman-Nya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kita beriman ini jamaah sekalian, panjenengan yang sudah rajin berjamaah, istiqomah tilawah, berdoa istighosah, senantiasa menjaga ukhuwah, jangan hanya berhenti di dalam diri kula jenengan saja. Dianjurkan, diwajibkan untuk memikirkan. Hendaknya kita khawatir, wal yakhshal ladzina law taraku, andaikan nanti meninggalkan generasi-generasi yang bi'afan khafu alaihim, yang nanti lemah di masa depannya. Selaras dengan para pejuang-pejuang kita 79 tahun yang lalu, ratusan tahun mereka menginginkan sebuah kemerdekaan, tentu mengharapkan agar perjuangan mereka dinikmati generasi berikutnya. Dan alhamdulillah jamaah sekalian, kita saat ini menikmati yang namanya kemerdekaan ini jamaah sekalian. Maka kemudian konsekuensinya, marilah kita juga memikirkan masa depan kita, bangsa kita, generasi kita, agar tidak menjadi generasi yang lemah. Generasi yang lemah akidah, lemah ekonomi, lemah di dalam persatuan dan kesatuan. Dan mulai saat ini kita antisipasi jamaah sekalian, kita kuatkan regenerasi kita, apalagi menjelang tahun emas 2045 yang akan datang. Dengan jargon kita, Nusantara baru Indonesia lebih maju. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, maka
tema ini sebetulnya jamaah sekalian dari berbagai macam cita-cita para pahlawan kita yang kemudian panjenengan lanjutkan saat ini dan seterusnya, maka diharapkan nantinya akan menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Dan ternyata kemerdekaan ini jamaah sekalian tahun 2024 ini bersamaan dengan setelah kula jenengan memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah. Makna filosofi hijrah adalah sebuah perubahan untuk lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Hadis ayat ini jamaah sekalian esensinya adalah ketika kita berbangsa bernegara yang notabene sudah 79 tahun merdeka, hendaknya benar-benar memaknai hakikat hijrah. Hijrah itu adalah orang yang merubah dirinya lebih baik lagi di bangsa negara yang nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Allah kemudian akan memberikan keberkahan, memberikan limpahan barakah, memberikan rahmatnya kepada kita, kelapangan rizki, berbagai macam kemakmuran, kesejahteraan, keadilan di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kemudian dari makna hijrah ini jamaah sekalian, kita senantiasa jadikan dalam berbangsa bernegara ini masyarakat kita, lingkungan kita, minimal mulai dari lingkungan keluarga kita jamaah sekalian, mulai dari anak-anak didik kita, agar senantiasa didasari hidupnya dengan beriman dan bertakwa, agar meraih dan menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96 jamaah sekalian, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Apabila dalam suatu kampung, dalam suatu lingkungan, dalam suatu negeri jamaah sekalian, di mana ahlinya, masyarakatnya, warga, umatnya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kita sebagai kaum muslimin dalam berbangsa bernegara, kuatkan Islam kita menjadi Islam yang kafah, yang bermuara kepada rahmatan lil alamin. Dalam agama-agama yang lain silahkan, insya Allah ajarannya tidak jauh beda. Tentu pasti akan menjunjung tinggi nilai-nilai harkat dan martabat bangsa Indonesia. Karena Islam dan agama-agama yang lain di Indonesia adalah sama-sama berdasarkan ideologi Pancasila, yang tentu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dalam hidup berbangsa bernegara ini kita isi dengan keimanan dan ketakwaan. Maka janji Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti Allah akan membukakan pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi hijrah kita yang sudah kita peringati lalu menuju mensyukuri kemerdekaan ini hendaknya membuahkan satu kesimpulan, satu resume dalam kehidupan, bahwa memaknai kemerdekaan bukan sekedar retorika semata, bukan hanya rutinitas belaka, bahkan bukan hanya rutinitas dan kebiasaan saja, atau bahkan hura-hura semata. Kita jadikan makna kemerdekaan adalah benar-benar memupuk keimanan, memperkuat ketakwaan dalam persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Disinilah kemudian nanti sesaat lagi kita akan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan memperingati Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa pekan lagi jamaah sekalian, menggambarkan bahwa kemerdekaan ini sebetulnya adalah satu ajaran Rasulullah. Di dalam Al-Ahzab 21 Allah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladani bagaimana Rasulullah membina masyarakat, bangsa dan umatnya, yang dikenal dengan masyarakat Madani, yang dikenal dengan juga masyarakat Madinah, di mana kota Madinah ini pada awalnya adalah Yasrib jamaah sekalian. Jadi kata Yasrib kemudian diubah menjadi Madinah karena masyarakat yang sangat majmuk. Ada muslimin, ada Nasara, ada Yahudi, bahkan ada Majusi. Mereka bekerja sama, bersatu padu, bergotong royong di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai berbangsa dan bernegara pada saat itu. Inilah jamaah sekalian yang kita contoh, sehingga Indonesia ini jamaah sekalian akan benar-benar menjadi negeri yang pada saat kisahnya Nabi Sulaiman dengan negeri Sabak di bawah kepemimpinan sang Raja Sulaiman yang begitu makmur, kemah di Pahlawan Jinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo,
dengan kekuatan kerasulan Nabi Sulaiman yang kemudian menggandeng ratus sahabat pada saat itu jamaah sekalian, yang difirmankan Allah, wa kulu washrabu mir rizqi rabbikum, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada saat itu betapa makmurnya, sehingga rakyatnya silakan menikmati karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syukur itulah jamaah sekalian, dengan berbagai macam pengertiannya, lalu Allah memberikan satu keistimewaan yang dikenal dengan ayat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang indah, negeri yang senantiasa dirahmati Allah. Ketika ada kesalahan, kekhilafan, segera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka inilah yang dimaksudkan di surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diawali dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan kemerdekaan, maka fasabbih, sucikan asma Allah. Banyak-banyak berzikir, beribadah, beriman dan takwa Allah. Lalu fasabbih artinya sucikan dirimu dari sifat-sifat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman yang dimiliki oleh kolonial dan penjajah-penjajah yang tentu tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkan karakteristik kita dari sifat-sifat kolonialisme, kita tingkatkan sikap kita nasionalisme, agar senantiasa negeri yang diawali dengan kekuatan agama panjenengan semuanya, kekuatan iman dan takwa panjenengan semuanya, akan menjadi negeri yang senantiasa penuh dengan rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita saling berkasih sayang, menunjukkan rahmat kita, kasih sayang kita, toleransi kita, kebersamaan kita, menikmati kemerdekaan kita, maka insya Allah Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.